Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Halo semuanya, selamat datang pada video praktik konseling individu mata kuliah teori dan praktikum konseling humanistik yang diampu oleh Dr. Putu Ari Darmayanti SPD MPD serta Bapak Kadek Satya Gita Rismawan MPD. Nah, dalam video praktik kali ini saya atas nama Nibadi Puji Nirmala dengan NIM 2411011023 berperan sebagai konselor, sedangkan rekan saya Solima berperan sebagai konseling. Nah, permasalahan yang diangkat adalah di mana konseli merasa dijauhi dan juga dikucilkan oleh teman-temannya sehingga kepercayaan dirinya menurun. Jadi untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, konselor menggunakan pendekatan klien center. Nah, tujuannya adalah agar konseli dapat memahami, menerima, dan juga menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, silakan duduk, Dek. Baik. Halo Adik, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini lumayan buruk sih, Bu. Oke, lumayan buruk ya, nanti kita bahas ya. Adik di sini benar tujuannya untuk mencari Ibu? Benar, Bu. Oke, jadi hari ini apakah ada yang bisa Ibu bantu? Saya sebenarnya hari ini ingin curhat aja sih, Bu. Oke, ingin curhat aja ya. Ya. Sebelum Adik kesini tadi Adik dapat pelajaran apa? Hari ini pelajaran bahasa Inggris, Bu. Oke, pelajaran bahasa Inggris. Siapa tadi yang ngajar di kelas? Diajar oleh Bu Gea, Bu. Oke, Bu Gea ya. Gimana, suka sama pelajarannya Bu Gea? Lumayan gak suka sih, Bu, karena namanya juga bahasa Inggris ya. Oke, jadi Adik nggak terlalu suka bahasa Inggris ya. Baik, supaya lebih nyaman berbicara, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya. Adik udah tahu siapa nama Ibu? Belum ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Puji Nirmala. Adik bisa panggil Ibu Bu Puji. Kalau Adik sendiri? Nama saya Solima, Bu. Solima dari kelas apa? Kelas 10. Kelas 10. Berarti baru masuk SMA sekarang ya? Iya, Bu. Jadi Solima tadi bilang kabarnya kurang baik. Kalau boleh tahu kenapa kurang baik? Saya juga kurang tahu sih, Bu. Oke, nggak apa-apa, nanti kita cari tahu. Nah, tapi sebelum itu, apakah Solima tahu kalau kita akan melakukan konseling? Sebenarnya saya taunya cuma curhat aja sih, Bu. Oke, jadi Solima belum tahu ya apa itu konseling. Jadi karena Solima belum tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk membantu konseli menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, dalam hal ini Ibu yang berperan sebagai konselor dan Solima menjadi konselingnya. Nah, seperti yang Solima katakan sebelumnya, kondisi Solima kurang baik. Nanti Ibu akan berusaha mencari tahu dan kita sama-sama mencari tahu juga dan membantu Solima mengatasi permasalahan yang Solima hadapi. Nah, sebelum mulai ke proses konseling itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Tuhan supaya proses konseling hari ini berjalan dengan lancar. Bagaimana? Saya jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Jadi Solima itu tidak perlu takut untuk konseling dan bercerita apapun sama Ibu, karena dalam proses konseling ini terdapat asas yang pertama, asas kerahasiaan, di mana apapun yang Solima ceritakan tidak akan Ibu sebarkan kemanapun kecuali atas persetujuan Solima sendiri. Yang kedua, kita ada asas yang namanya asas keterbukaan, di mana Solima itu bebas menceritakan apapun tanpa adanya unsur paksaan. Bagaimana, Solima siap? Siap, Bu. Oke. Nah, proses konseling yang kita laksanakan itu selama satu sesi, di mana satu sesinya itu 45 menit. Bagaimana, Solima siap? Siap, Bu.
Jadi Solimah tadi bilang kondisinya kurang baik. Kalau boleh tahu kenapa kurang baik? Saya juga kurang tahu kenapa saya tuh akhir-akhir ini jadi kurang baik. Oke. Apakah ada permasalahan yang Solimah alami di sekolah, di rumah, ataupun ada kebiasaan baru yang Solimah lakukan yang membuat Solimah merasa ada hal yang berubah? Sebenarnya kalau untuk permasalahan sepertinya tidak ada deh Bu. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini saya merasa terganggu karena beberapa teman saya akhir-akhir ini menjauhi saya. Baik. Jadi Solimah merasa akhir-akhir ini temannya menjauhi Solimah ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu sejak kapan Solimah merasa punya masalah dan kondisinya kurang baik? Sebenarnya udah dari lama sih Bu, karena saya kan baru nih, jadinya saya jadi nggak bisa beradaptasi dengan teman-teman di kelas maupun di sekolah, di lingkungan saya. Jadi saya merasa aja dijauhi. Baik. Kalau boleh tahu sejak kapan Solimah merasa dijauhi? Apakah dari Solimah baru masuk ataukah baru-baru ini? Sebenarnya kalau dari awal masuk saya nggak terlalu ya Bu, tapi kalau akhir-akhir ini saya jadi merasa banget. Baik. Apakah ada faktor yang menyebabkan Solimah merasa dijauhi oleh temannya? Mungkin tadi seperti yang saya katakan Bu, saya kan nggak bisa beradaptasi, kurang bisa sama teman-teman saya. Mungkin seperti itu, mereka mungkin mengira saya sombong atau bagaimana. Baik, jadi Solimah merasa kalau teman-temannya menjauhi Solimah karena Solimah kurang bisa beradaptasi. Apakah dari temannya itu sendiri ada yang memang mengatakan, wah Solimah ini sombong, ataukah itu ada di pikirannya Solimah aja? Sebenarnya kalau untuk dikatakan langsung tidak ada sih Bu, tapi kan namanya manusia ya, kita tahu pergerakannya gitu, kayak tiba-tiba dia jadi jauh saya begitu. Baik, jadi Solimah merasa ada insting itu ya kalau ternyata Solimah dijauhi. Karena Solimah merasa dijauhi oleh temannya, apakah itu mengganggu kesehariannya Solimah dan proses belajarnya Solimah? Mungkin mengganggu sih Bu, karena saya jadi kurang nyaman di kelas, saya jadi bingung mau ngapain, mau ngomong sama siapa, saya jadi bingung. Baik, apakah Solimah merasa semua teman menjauhi Solimah atau hanya satu orang teman atau bagaimana? Sebenarnya nggak semua sih Bu, tapi ada juga beberapa orang yang mungkin masih sama saya, tapi sebagian besarnya sih Bu, banyak yang menjauhi saya. Baik, jadi Solimah merasa sebagian besar dari teman Solimah menjauhi Solimah ya. Menurut Solimah ini, kenapa Solimah merasa Solimah kurang bisa beradaptasi? Karena mungkin kalau dari saya sendiri Bu, saya merasa juga saya orangnya kan agak introvert. Jadi ketika saya berbaur dengan orang lain yang mungkin lebih ekstrovert daripada saya jadi susah. Saya nggak bisa mengimbangi mereka. Jadi saya biasanya cuma diam aja, bingung mau menanggapi seperti apa. Baik, jadi Solimah merasa kalau memang dirinya Solimah itu introvert dan kurang bisa membuka topik obrolan ya. Baik, apa Solimah memang merasa tidak pernah memulai pembicaraan atau Solimah sering memulai pembicaraan terlebih dahulu? Sebenarnya saya jarang banget memulai pembicaraan Bu. Saya cenderung lebih ke orang lain aja yang mengajak saya bicara. Jadi biasanya saya cuma diam aja sih. Oke, jadi di satu sisi memang Solimah ini belum pernah ya, jarang untuk memulai pembicaraan, tapi karena mereka sekarang tidak memulai pembicaraan, Solimah merasa mereka menjauhi Solimah, benar? Kalau boleh tahu apa sih alasan Solimah tidak mau membuka pembicaraan? Apakah introvert itu karena Solimah takut akan dijauhi, ataukah memang Solimah juga tidak tahu kenapa Solimah tidak mau membuka pembicaraan? Sebenarnya saya tuh sebenarnya bingung akan diri saya sendiri Bu. Saya tuh sangat ingin mengajak mereka berbicara dengan saya, berteman dengan saya, yang namanya juga manusia pada umumnya. Cuman ya di satu sisi saya takut topik yang saya buka kepada mereka tuh nggak nyambung. Jadinya saya bingung mau mulai dari mana begitu. Baik, jadi Solimah sebenarnya ingin melakukan pembicaraan dengan temannya, ingin membuka topik, tapi Solimah juga bingung harus mau ngomong apa, dan Solimah takut kalau misalnya apa yang Solimah bicarakan itu tidak menarik perhatian mereka, benar?
Apakah sebelumnya Solima sama sekali tidak pernah membuka pembicaraan? Solima tadi kan jarang ya, jadi dalam kata jarang itu berarti pernah membuka obrolan dengan teman-temannya. Mungkin pas awal-awal masuk mungkin dulu saya pernah berbicara dengan teman-teman saya, mengobrol, memulai obrolan lebih dulu. Tapi akhir-akhir ini saya lebih cenderung diam, introvert. Jadi awal-awalnya itu Solima sudah biasa ya membuka obrolan. Nah, pada saat Solima membuka obrolan itu respon teman-temannya bagaimana? Apakah ada yang tidak menerima ataukah seperti apa? Sebenarnya nggak terlalu sih, ada juga yang ketika saya berbicara mereka langsung nyambung. Cuman saya merasa aja gitu, merasa nggak nyambung dengan topik saya. Dari awal-awal tuh saya selalu memulai pembicaraan lebih dulu gitu terhadap teman-teman saya, dan mereka selalu respon dengan baik kok. Cuman saya merasa takut aja. Baik. Jadi Solima merasa takut untuk memulai obrolan kembali. Kalau boleh tahu kenapa sih Solima merasa takut padahal sebelumnya itu respon yang Solima terima itu baik? Sebenarnya kalau untuk spesifiknya sih nggak ada, Bu. Nggak ada juga yang membicarakan saya kayak kamu gini-gini, kamu terlalu gini-gini, nggak ada. Cuman mungkin saya terlalu merasa kali ya, merasa mereka bahwa mereka menjauhi saya gitu. Padahal kenyataannya mungkin saja dalam pemikiran mereka tidak seperti itu. Mereka juga ingin berteman dengan saya, atau karena saya terlalu menutup diri, mereka jadi takut ngomong sama saya. Mungkin bisa saja seperti itu, Bu. Baik, itu juga bisa menjadi salah satu alasan ya. Jadi Solima tidak bisa menyalahkan dirinya. Solima tidak boleh merasa dijauhi teman apabila belum ada bukti pastinya. Nah, apa sih yang ingin Solima lakukan nanti setelah ketemu temannya? Saya ingin berbicara lagi, saya ingin bergaul lagi dengan mereka, Bu. Mungkin dengan memulai obrolan lebih dulu. Nah, biasanya Solima itu membuka obrolan seperti apa dan topik apa yang biasanya Solima bahas? Biasanya saya samperin mereka dulu gitu. Kamu udah selesai belum tugasnya? Kalau belum kita kerjain bareng gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Nah, kalau semisal temennya duluan yang nyamperin Solima nih, biasanya mereka adakah yang bertanya sama Solima atau seperti apa? Ada beberapa sih, Bu, seperti kan yang saya bilang awal-awal kan kita berteman cukup baik, cuman akhir-akhir ini aja saya yang merasa dijauhi gitu. Mungkin mereka bertanya pada saya tentang tugas saya atau tentang kelompok gitu, Bu. Saat Solima merasa mereka menjauhi Solima, apa yang Solima biasanya lakukan? Saya biasanya menyendiri aja sih, Bu. Saya menyendiri, mengerjakan tugas saya sendiri, dan misalnya kalau ada waktu luang saya biasanya membaca buku aja. Membaca buku aja ya. Baik, jadi apa yang Solima inginkan? Kedepannya, Bu, kalau semisal bisa, saya ingin kembali berbaur dengan mereka. Saya ingin seperti pertemanan pada umumnya, diajak bercanda dan lain sebagainya, atau pergi kemana-mana bareng teman. Baik, jadi Solima ingin kembali berbaur dengan mereka ya. Apakah sejauh ini Solima sudah mencoba membuka obrolan ataukah Solima pernah menanyakan langsung dengan temannya apakah dia memang menjauhi Solima atau seperti apa, ataukah Solima belum ada pembicaraan apa-apa? Sebenarnya belum ada sih, bukan dari awal seperti yang saya bilang tadi, saya takut memulai pembicaraan, saya takut dianggap nggak nyambung gitu. Jadi saya ya udahlah biarin aja gitu. Tapi Solima saat ini ingin untuk kembali berbaur bersama mereka ya. Jadi menurut Solima, jika Solima ingin kembali berbaur, langkah apa yang bisa Solima lakukan? Mungkin memulai obrolan dengan mereka, Bu. Jadi saya jadi merasa nyaman gitu, dan mungkin perlahan-lahan akan kembali berteman seperti semula. Baik, itu sudah sangat baik ya. Jadi Solima bisa memulainya dari pembukaan obrolan kecil. Sejauh ini apa yang bisa Solima simpulkan? Baik, Bu, berdasarkan semua yang sudah Ibu katakan tadi, saya di sini hari ini datang untuk melakukan sesi konseling bagaimana
mana saya dihindari oleh teman-teman saya, merasa dijauhi. Namun di sini saya juga tidak bisa menyalahkan orang lain ataupun diri saya sendiri, karena bisa jadi dari dalam diri saya, karena saya juga cenderung introvert dan teman-teman saya yang mungkin ekstrovert, jadi saya nggak bisa mengimbangi gitu. Nah, mungkin langkah yang bisa saya ambil ke depannya yaitu dengan membuka obrolan gitu dan mulai kembali seperti sedia kala. Mungkin dengan begitu permasalahannya bisa selesai. Baik, itu sudah merupakan langkah yang benar ya. Itu sangat bangga kepada Solima karena Solima sudah bisa untuk menyimpulkan dan itu sudah merupakan langkah yang sangat baik. Setelah keluar dari ruangan ini, apakah Solima akan langsung memulai obrolan atau seperti apa? Mungkin saya akan mencoba berlatih dulu sih Bu. Baik, Berlatih untuk memulai obrolan biar nanti nggak terlalu kaku. Baik, itu sudah benar ya. Solima bisa berlatih terlebih dahulu. Solima mungkin bisa merangkai apa yang akan Solima bicarakan. Nah, nanti jika Solima sudah merasa siap, Solima bisa memulai obrolan. Dan kalau ada yang mengganjal masih di pikirannya Solima, Solima bisa kembali menceritakan kepada ibu. Bagaimana Solima? Iya Bu. Baik, karena waktu juga sudah sekitar 45 menit, apakah masih ada yang mengganjal di hatinya Solima? Untuk saat ini saya sudah merasa lebih lega Bu daripada yang awal saya masuk tadi. Saya sudah lebih enjoy sekarang. Jadi saya juga sudah tahu permasalahan saya di mana. Baik, jadi Solima sudah merasa lebih baik ya. Jika seperti itu, apakah ada yang ingin Solima katakan lagi atau ada yang ingin Solima tanyakan? Mungkin itu saja sih Bu, tidak ada lagi yang ingin saya katakan. Baik. Nah, dari percakapan kita tadi dapat disimpulkan bahwa Solima merasa kalau Solima itu awalnya dijauhi oleh temannya, tapi Solima juga belum pasti kalau itu hanya perasaannya Solima saja atau memang mereka menjauhi Solima. Jadi Solima ingin kembali memulai obrolan dan memperbaiki hubungan Solima. Benar? Benar. Sekian yang bisa Ibu simpulkan. Bagaimana menurut Solima? Benar? Benar Bu. Baik, karena waktu juga sudah hampir habis. Jika Solima tidak ada yang ingin dikatakan lagi, jika tidak ada yang mengganjal di pikiran Solima, mungkin konseling hari ini bisa kita cukupkan. Mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi dan melihat perkembangan Solima. Dan apabila ada yang Solima pikirkan, Solima bisa kembali datang mencari ibu. Kapanpun Solima merasa ada permasalahan, ada sesuatu, dan Solima bisa kembali datang kepada ibu jika Solima masih merasa ada yang mengganjal. Bagaimana? Baik, jika sudah tidak ada, mungkin konseling hari ini bisa kita cukupkan. Karena kita awali dengan doa, kita bisa akhiri juga dengan doa. Mengucapkan terima kasih karena konseling hari ini berjalan dengan lancar. Apakah Solima mau memimpin doa? Baik Bu. Silahkan. Karena kita awali tadi dengan doa, maka kita berdoa juga di akhir ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih banyak Solima karena sudah mau bercerita kepada ibu. Ibu sangat bangga kepada Solima karena sudah mau bercerita dan menceritakan permasalahan yang Solima hadapi. Ibu sangat bangga dan ibu merasa satu hal yang paling menonjol di dalam diri Solima itu adalah Solima itu mengetahui apa sih solusi yang seharusnya akan Solima lakukan. Nah, itu sangat bangga sekali karena Solima bisa mencari tahu sendiri apa yang akan Solima lakukan. Nah, Ibu berharap semoga kedepannya Solima bisa kembali berteman seperti yang Solima inginkan dan tidak ada permasalahan lagi. Baik Bu, terima kasih juga karena sudah mau mendengarkan dan juga memberikan solusi kepada saya hari ini. Baik, terima kasih kembali. Mungkin pertemuan kali ini bisa kita akhiri. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik Bu. Baik, sekian video yang dapat saya tampilkan. Berdasarkan hasil evaluasi, proses konseling telah berjalan dengan baik. Konseling mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, memahami perasaannya, menerima dirinya dengan lebih baik, serta menyusun langkah positif untuk membangun kembali hubungan sosial dengan teman-temannya. Apabila ada kesalahan kata yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Demikian praktik konseling individu ini telah saya laksanakan.
Terima kasih juga kepada Bapak atau Ibu dosen yang telah menonton serta semua pihak yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan saya tutup juga dengan salam. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.